Ya baik, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Yang saya hormati pembina yayasan sekaligus Direktur Pendidikan Sekolah Inklusi Darussalam, Bapak Dr. Insinyur Rafiuddin Nurdin. Ada Bapak Ibu Kepala Unit juga saya hormati, dan juga teman-teman yang telah hadir, staf kurikulum, dewan guru, GPK, dan segenap tenaga kependidikan yang saya muliakan dan saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka secara luring, tidak daring. Ini merupakan sebuah kebahagiaan buat kita semua, di mana kita telah mengalami berkali-kali tatap muka tapi virtual. Nah, sekarang kita bertatap muka secara langsung. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua, karena tidak lain dan tidak bukan rangka kita berkumpul di sini, niat kita berkumpul di sini adalah sama, yaitu untuk pendidikan, untuk bermanfaat bagi sesama. Dan kabar baiknya, Rasulullah tercinta Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan sebaik-baik manusia adalah dia yang bisa bermanfaat untuk sesama. Nah, karena itu saya sangat berbahagia, bukan hanya berbahagia tetapi juga merasa tersanjung ketika saya diberikan kesempatan untuk berdiskusi, berkontemplasi, merenung bersama, berdiskusi bersama tentang tema yang sangat penting ini. Ya, bagaimana kalau kita terjemahkan secara bebas, yaitu meningkatkan kesadaran guru dalam pendidikan inklusi. Nah, ini sebuah tema yang sangat menarik, karena kalau kita lihat ya, kajian-kajian tentang consciousness, kesadaran itu mau kita bahas secara ringan bisa, kita bahas secara kompleks juga bisa ya, karena kita akan membahasnya secara ringan tetapi tidak simplifikasi, tapi tidak dangkal. Mudah-mudahan bisa dipahami, karena kesadaran inilah yang memunculkan kesadaran kita. Terima kasih. Ya, jadi tema ini sangat menarik karena bukan kita tanpa kesadaran datang ke sini, ada kesadaran. Kita semua datang ke sini dengan kesadaran. Ya, sadar untuk bagaimana kita melanjutkan program 1 tahun ke depan dan sebagainya. Pasti kita datang ke sini tentang bagaimana denyut kesadaran itu mengantarkan kita ke sini. Ya, pasti kita sadar, tetapi ada sesuatu yang perlu ditingkatkan dari kesadaran. Nah, jadi kesadaran itu ya, selalu bertingkat, memiliki level-level. Nah, dengan kesadaran yang sama, kita tidak akan mampu menyelesaikan persoalan yang sama dengan kesadaran itu muncul. Ya, dengan kesadaran yang sama, kita tidak akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang saat kesadaran itu masalah itu muncul. Harus ada bertingkat. Jadi masalah muncul, kesadaran meningkat, selesai masalah. Nah, nanti akan kita bahas beberapa. Nah, karena itu mari kita simak, dan juga saya ingin proaktif ya, karena kita sering mengumpulkan pembelajaran berbasis peserta didik. Nah, ayo sama-sama kita minta saling aktif, saling memberikan masukan, sekalian memberikan interpretasi atau penafsiran, sehingga tadi kesadaran kita tanpa disadari atau sadar akan meningkat secara perlahan. Baik Bapak Ibu, jadi ini dibagi sebenarnya. Ada kesadaran, meningkatkan kesadaran guru. Nah, jadi kesadaran ini kita ikat kesadaran guru, bukan kesadaran manusia secara umum, itu karena akan sulit pembahasannya.
Nanti kesadaran berdasarkan filosofi, berdasarkan psikologi, berdasarkan neuroscience, sulit sekali. Nah, kita ikat kesadaran guru, kita ikat, ya. Dan juga kita ikat dalam konteks pendidikan inklusi. Dan ikat lagi konteks pendidikan guru, pendidikan inklusi guru dan alam. Jadi nggak kemana-mana. Nanti kita akan ikat dengan belum muncul ya. Sudah muncul ya. Nah, jadi consciousness, kesadaran, ya. Jadi consciousness itu sebenarnya semakna dengan awareness, semakna dengan idea, semakna dengan realis. Nah, jadi dia semakna sama tuh kesadaran semua. Tapi consciousness adalah kumpulan kesadaran-kesadaran. Lebih jelasnya nanti akan kita ikuti pelan-pelan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, saya disclaimer dulu bahwa bahwa ini akan sangat terbatas waktunya, terus juga kontennya, dan mungkin juga yang berbicara di sini literasinya masih lebih sedikit daripada yang mendengarkan. Hanya masalah kesempatan saja. Nah, jadi diberikan kesempatan, maka diharapkan kita saling bertukar, ya, saling bertukar informasi, saling bertukar data dan pengetahuan dan wawasan atau insight dalam hal ini. Karena itu dibutuhkan aktif, ya, untuk memberikan tadi penafsiran, jawaban dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, ya, saya ingin minta 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya Bapak Ibu memberikan masukan tentang gambar yang ada di sini. Ya, ada gambar jelas dari belakang sampai depan di dalam dari ini. Silakan Bapak Ibu memberikan interpretasi ataupun penafsiran. Dalam interpretasi atau penafsiran itu tidak ada benar salah, tidak ada. Justru malah memperkaya atau enrichment, memperkaya. Kalau di sini ada 100 peserta atau partisipan atau audiens, maka mungkin ada 120, ya, interpretasi yang kita bisa dapatkan. Silakan Bapak Ibu. Dari gambar ini dihubungkan dengan judul, tema, raker, kira-kira apa yang bisa kita percakapkan pada pagi hari ini? Ayo, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Silakan Bapak, kita dengar penafsiran dari Bapak Tio, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kaitan dengan air. Saya pernah berkecimpung dengan air. Sebagai guru olahraga dan guru atau pelatih renang. Jadi yang saya pikirkan, seorang anak itu sudah membayangkan kalau seandainya terjadi banjir, kalau dia tidak bisa berenang, dia akan tenggelam yang atas itu. Oleh karena itu, dia sadar kalau hal itu terjadi dan kita tidak mempersiapkan diri, pasti akan tenggelam. Maka gambar bawah itu dia sedang mempersiapkan diri. Kalau seandainya dia ada banjir, dia sudah bisa mengatasi bagaimana menyikapi banjir tersebut. Itu Bang. Luar biasa, subhanallah. Boleh tepuk tangan ya untuk teman-teman luar biasa ya. Jadi dari perspektif antisipasi, kalau nanti terjadi ini, saya akan tenggelam. Tenggelam tuh rasanya begini, dia latihan dulu, simulasi dulu. Nah, sehingga dia bersiap-siap. Oke, sebagai sebuah penafsiran, ya itu bisa dan luar biasa. Ada lagi mungkin dari sisi perspektif yang lain atau kacamata yang lain.
ini antisipasi sehingga dia melakukan simulasi. Ya. Nah, ada lagi mungkin yang ada kaitannya dengan kesadaran kita pada hari ini. Ya, silakan Ibu Muti, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dilihat dari gambar yang pertama, itu terlihat panik. Sedangkan kalau misalkan di gambar kedua kita bisa lihat sebenarnya airnya dangkal. Pada dasarnya berarti kita jangan terlalu panik dulu tanpa kita tahu sebenarnya yang kita uji coba atau yang kita lakukan itu sebenarnya kita mampu kayak gitu. Jadi di gambar ini yang terlihat dia terlalu panik hingga akhirnya dia tidak sadar bahwa kalau itu sebenarnya dangkal. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan kepada pendapatnya Bu Muti ya. Jadi dari perspektif ya, don't be panic, jangan panik dulu gitu. Karena panik itu bisa menghilangkan kesadaran. Padahal dangkal, tapi dia panik gitu mukanya. Dilihat dari gestur mukanya di atas gitu. Ada dua penafsiran, sangat kaya. Mau ditambah kaya lagi, mungkin ya silakan Ibu. Silakan Ibu ini Pak Ahmad bisa tolong dari ujung ke ujung. Ini Pak Ahmad mungkin ya. Baik, terima kasih. Iya, silakan. Kalau saya melihat yang atas itu mungkin bisa digambarkan sebagai seorang guru, sedangkan yang bawah adalah muridnya. Saya melihat dari situ bahwa seorang murid akan mempelajari sebuah kesadaran dari seorang guru, dan apa yang dilakukan guru akan ditirukan oleh muridnya. Demikian Pak. Terima kasih. Kasih tepuk tangan terus kepada pendapat kedua ini luar biasa. Kita ada 3 penafsiran. Ya, alhamdulillah ya. Jadi nanti ada seperti ini, kalau ada butuh penafsiran akan kita kumpulkan, kita record sebagai sebuah kekayaan intelektual yang ada pada raker ini. Nah, jadi dari Ibu ini tadi adalah bagaimana respon kesadaran seorang guru itu ya bisa diserap oleh peserta didiknya. Iya, memang benar ada beberapa kesimpulan-kesimpulan bahwa anak itu hampir sering gagal dalam memahami kata-kata, perintah, uraian dari orang tua dan gurunya. Tapi mereka hampir gak pernah gagal ketika mencontoh guru dan orang tuanya. Iya, memang ada simpulan-simpulan riset seperti itu. Mereka sering gagal, sering gak paham, sering bantah, sering mengangkat dari pernyataan atau perintah orang tuanya. Tapi mereka hampir gak pernah gagal ketika mereka mencoba kita. Nah, karena itu guru bukan hanya harus kuat di dalam penjelasan, tetapi juga perangai ya, dan karakternya itu juga harus kuat. Karena sering dicecat, ya sering di download lah sama peserta didik kita. Nah, jadi bagus sekali penafsiran-3 penafsiran tadi, sehingga memperkaya hasanah kita tentang kesadaran. Dengan kesadaran kita bisa mengantisipasi. Ya, dengan kesadaran juga kita akan mencegah kepanikan yang membahayakan dan useless, ketidakbergunaan. Dan dengan kesadaran kita bisa mencontohkan kebaikan-kebaikan kepada sesama. Dan 3 tuh, ya, insight yang bisa kita dapat dari sebuah kesadaran. Kesadaran itu sangat penting. Dan saya sangat senang sekali ketika partisipan ataupun Bapak Ibu ataupun audiens ataupun di mana saya tempat mengisi ketika aktif, karena berdasarkan riset Indonesia itu kelas paling sunyi di dunia. Ya. Jadi kelas paling sunyi artinya bukan nggak ada ngomong di kelas bukan, tetapi omongannya itu nggak ada kaitannya dengan pendidikan, hanya keberisikan anak-anak saja. Ya, tidak ada elaborasi, tidak ada eksplorasi, tidak ada. Nah, jadi kita kelas paling sunyi. Nah, alhamdulillah ya, Darussalam mudah-mudahan tidak termasuk di dalam riset itu. Dia eksepsional dari riset itu. Artinya kelas kita penuh dengan ucapan-ucapan pendidikan. Dan bahayanya kalau interpretasi
ya dibatasi, dicegah dengan keseragaman. Ini pernah saya buktikan ketika saya pernah ngajar S2, ya pernah pasca sarjana. Ya saya ingin melihat bagaimana mereka mendapatkan pendidikan di kelas sebelumnya. Saya kasih kertas kosong, dalam waktu 10 detik saya minta mereka menggambar pemandangan S2. 10 detik taruh pensilnya. Ternyata saya berkeliling, itu mereka nggak satu TK, nggak satu SD, nggak satu sekolah, tapi gambarnya 98% sama. Ada gunung, ada jalanan, ya, ada padi-padi. Yang beda sedikit ada tiang listrik di pinggirnya. Sama. Ada TK nggak satu TK. Oke, yang kedua, 10 detik kalian menggambar bebek. 10 detik taruh pensilnya, saya berkeliling. Sama lagi. 98% sama. Bebeknya ngadep kanan, ya, kakinya ada 3 gitu. Kok sama? Dalam kondisi mereka, kesadaran mereka tentang hal ini sama. Kesadaran mereka tentang gambar bebek kok sama. Kesadaran mereka tentang gambar pemandangan kok sama. Satu lagi yang mengejutkan. Ini core dari penilaian saya dalam waktu 10 detik. Ya buatlah alat vital dalam waktu 10 detik. 10% mengerjakan, 90% kertasnya kosong. 10% pun mengerjakan itu hanya kata-kata. Hanya kata-kata yang ada di dalam kamus, artinya sangat sopan. 10% hanya kata-kata aja, bukan gambar. Padahal saya minta gambar. Dan hampir 90% nggak gambar. Dan mereka nggak sesuai norma kesopanan Pak kalau digambar. Saya bilang, kok sama ya pikirannya gitu? Kok semua mahasiswa ini kok sama ya pikirannya? Kenapa? Alat vital tuh bisa otak, bisa jantung, bisa paru dan sebagainya. Alat vital dalam tubuh kok dikerdilkan dengan satu kata yang dipahami dari TK sampai kuliah. Gambar juga dipertahankan dari TK sampai kuliah. S2. Kesadarannya nggak meningkat tentang hal ini ya, kesadarannya, maka butuh kesadaran, peningkatan kesadaran, termasuk dalam agama. Nah ini kenapa seperti di pendidikan macam apa yang menghasilkan S2 seperti ini? Karena tadi keseragaman, berbeda jelek, berbeda buruk, awas yang berbeda. Sama. Pendidikan macam apa yang menghasilkan output yang seperti ini? Sama semua. Suruh gambar gunung, gambar pemandangan alam, gunung Sungai. Kenapa dia nggak religius menggambar pemandangan neraka? Saya nggak mau kesini. Kenapa dia nggak bisnis oriented, gambar pemandangan bisnisnya atau apa? Bebek, kenapa dia nggak punya imajinasi tentang bebek adalah motor yang dia pakai saat ke kampus gitu. Ya jadi motor bebek. Kenapa nggak meluaskan penafsiran sampai ke sini? Kamu tadi dari TK sampai SMA pendidikannya seperti itu. Kesadaran penting untuk kita munculkan. Nah, jadi itu pola pendidikan yang mengharuskan penafsiran harus sama. Dan kelas saya uji tadi, walaupun tidak bisa generalis ya, karena satu kelas doang saya uji, dan itu S2 pasca sarjana. Saya bilang gambar pemandangan 10 detik ternyata sama. Gambar bebek sama, gambar alat vital nggak berani. Ya. Gambar aja otak yang terdiri tadi ya, gambar aja jantung. Kenapa harus sama? Nah jadi kesadaran ini penting untuk kita tingkatkan. Harus berbeda kesadaran kita ketika TK dengan saat ini. Termasuk dalam kesadaran beragama. Masa sama sih beragama kita waktu kita TK, SD, SMP dengan saat ini, atau bahkan malah menurun. Nah, jadi penting untuk kita munculkan tema tentang kesadaran. Baik Bapak Ibu, kita simak berikutnya. Kenapa harus kita bahas ini? Kesadaran ini kenapa harus kita bahas? Why? Ya. Nah, jika nanti yang bahasa Inggris ada sedikit bahasa Inggrisnya juga why. Reasoning why.
alasan kemengapaannya. Kenapa kita harus membahas ini, berbincang secara aktif tentang hal ini? Kenapa sih? Nah, yang pertama dari faktor eksternal. Kita bisa membahas eksternal tadi yang telah sebagian besarnya disebutkan oleh direktur kita, ya, tentang eksternal tadi, bagaimana keadaan nasional, keadaan lokal tadi, ya, bagaimana desa kita, ya, begitu sinis atau nyinyir atau apa bahasanya ketika melihat sekolah ini berdenyut maju, berdenyut bergerak, bahkan bisa sampai membatasi, udah 20 tahun lagi, 20 tahun nggak boleh lagi. Nah, memakai regulasi yang salah dia pahami, regulasi yang sudah usang dan salah dia pahami untuk menghukumi sebuah lembaga pendidikan Islam. Nah, ini masalah yang harus kita sadari bersama. Ya, ketika kita gelar diskusi, ya, udah ketebak hasilnya apa. Ya, ketika regulasi digelar begitu jelasnya oleh Bapak Direktur, sudah tahu hasilnya. Nah, ini lokal. Internasional, kita kalau melihat situs OECD ya, atau PISA yang menggunakan PISA, itu ada riset menarik. Dulu ChatGPT 3.5 itu belum mampu memecahkan problem solving soal-soal yang berpikir aras tinggi atau yang disebut dengan HOTS, ya. Berpikir aras tinggi ChatGPT nggak mampu. Dia berpikir tentang yang di dalamnya ada consciousness soalnya gitu. Jadi kelas 15, umur 15, kelas 3 SMP, yang di situ soalnya dari literasi, ya, bahasa, sains, ya, dan numerasi atau matematik. Itu ada soal-soal berpikir aras tinggi. Tadinya ChatGPT nggak mampu. Nah, ternyata ketika ChatGPT naik 4.0 yang berbayar ya, artinya dikasih soal PISA yang berpikir aras tinggi, mereka nilainya sangat tinggi walaupun ada salahnya. Nilainya sangat tinggi walaupun ada salahnya. Nah, para pakar pendidikan dunia itu mengkhawatirkan hal ini. Artinya nanti pelan-pelan artificial intelligence atau AI, ya, AI itu bisa memunculkan kesadaran. Mereka nanti bisa memiliki kesadaran. Ini bisa bahaya buat pendidikan menurut pakar pendidikan di sana. Itu kalau skalanya internasional. Nah, kalau kita mulai nggak berpikir pelan-pelan meningkatkan tingkat pendidikan, itu nanti lama-lama masuk tuh, ya, penjajahan, ya, dari sisi akademik. Nah, tapi kalau kita tadi bicarakan di tingkat lokal, kita diskusi dan sebagainya, nanti naik ke tingkat nasional, ya, dalam regulasi. Ya, alhamdulillah beberapa kali saya menjadi narasumber dalam peraturan perundang-undangan, ya, termasuk permen, ya, peraturan Menteri Pendidikan. Nah, di situ mulai kita bicarakan ini. Nanti masuknya nanti konsekuensinya seperti apa kalau internasional masuk. Nah, terus tadi kalau dari sisi nasional kita lihat stunting itu gizi itu menjadi ancaman pendidikan juga, ya, stunting, sehingga masuk ke dalam materi PAUD, dalam sistem pendidikan PAUD sudah dimasukkan untuk masalah stunting, gizi buruk. Terus skor IQ nasional 78. Ya, jadi di Indonesia dikumpulkan, diambil sampel-sampelnya, divalidasi, ukurannya 78. IQ nasional itu rendah sekali. Itu low achievement kalau di maksudnya. Atau masih standar lah, ya, 80, ya, kalau 80 standar tuh sebenarnya. Tapi kalau 78 ini gimana? Ya, 78. Kalau ini dengan nggak maksud membandingkan, ya si Banse itu 70 sampai 80 skor IQ-nya. Nah, 70 sampai 80 itu skor IQ. Nah, ini harus menjadi kesadaran kita. Belum lagi dekadensi moral. Kalau kita baca di situs KPAI, itu hampir setiap bulan ada 11 bayi yang ikut terbakar di tempat sampah. Itu tiap bulan. Apa penyebab utamanya? Karena anak-anak
SMA yang bergaul bebas dan anak ini dibuat dekadensi moral di beberapa daerah. Saya lihat sempat sedikit itu di daerah, kalau saya sebut daerahnya ya daerah Jawa Barat lah, sekitar Jawa Barat. Ada lagi di daerah Jawa Tengah juga ada. Nah, jadi ini menjadi kesadaran kita sebagai insan pendidikan. Belum lagi kasus-kasus yang tadi, kok nggak nyambung ya dia jadi khotib tentang kebinatangan ya. Ketika Jawa Tengah mantap banget konsep tentang penyembelihan kebinatangan itu. Tetapi apa yang terjadi, apa yang terbukti, ya diputus salah satu memenuhi hasrat kebinatangan. Seperti kita kehilangan contoh di public figure ini. Belum lagi judi online, itu darurat. Ada gitu orang yang pernah dia cintai, tapi dia bakar gitu. Karena judi online ini, ada yang harus membuat istrinya sakit bertahun-tahun gara-gara dia menjual tempat tinggalnya, dia gadaikan kepada judi online. Kok bisa ya? Pendidikan harus paham, kesadaran kita harus muncul. Belum lagi dasar riset, guru-guru terjerat pinjaman online. Dan data yang terbesarnya sekitar 70% guru yang terjerat itu 70%-nya berpenghasilan di bawah 2 juta. Bayangkan di bawah 2 juta berani meminjam online, babak belur, habis. Nah, ini jadi masalah-masalah ini harus kita hadapi dengan kesadaran-kesadaran. Sehingga nanti apa setelah kesadaran itu terjadi, apa? What next? Ya. Apa selanjutnya? Gitu. Nah, itu dari eksternal, ya, termasuk tadi kepala desa, ya, yang mengancam eksistensi. Nggak tahu kepala desa berikutnya sama nggak melihat bagaimana fasilitas sosial ini digunakan untuk pendidikan, wabil khusus pendidikan Islam. Ini gimana mereka memandangnya? Padahal jelas dari yang punya tanah regulasinya begini, dari yang meminjam regulasinya ada, jelas. Nah, ini menjadi kesadaran yang perlu kita tingkatkan. Cara menghadapinya bagaimana, cara menyelesaikannya gimana, ini eksternal. Yang internal tak kalah pentingnya. Yang internal, ya, problem yang ada itu tak kalah pentingnya. Tadi disebutkan, ya, peserta didik tipikal menurun, peserta didik PDPD kalau bahasa regulasinya, peserta didik penyandang disabilitas, tapi disebut juga kadang-kadang PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus gitu. Nah, itu meningkat. Nah, apakah ini bisa meningkatnya sampai mana? Ini turunnya sampai mana? Harus ada ambang batas. Ya. Naiknya sampai mana, turunnya sampai mana? Ini harus dihadapi dengan kesadaran. Kesadaran kita sebagai teacher, sebagai guru. Nah, ini internal dari salah maksudnya. Belum lagi nanti internal problem diri kita sendiri, ya, bisa masuk lebih ke dalam diri kita sendiri. Sebelum sekolah, keluarga, diri kita, nah, itu ada problem lagi yang hanya bisa diselesaikan dengan kesadaran yang meningkat. Nah, kenapa banyak yang gagal, banyak yang menyerah, banyak yang mengakhiri hidupnya? Karena level kesadarannya tidak mengimbangi problemnya. Pembelajarannya berhenti, menuntut ilmunya berhenti, masalahnya nambah terus, ya. Sama Allah semakin jauh, masalahnya nambah terus. Karena kan kalau dalam perspektif agama ya semakin dekat sama Allah semakin sadar orang itu, ya. Semakin dekat dengan Allah semakin selamat orang itu. Kan seperti itu kalau dalam perspektif agama, ya. Semakin dekat sama Allah semakin rajin belajar dia, semakin bermanfaat buat sesama. Nah, itu kalau dalam sisi spiritual ataupun konsep Islam. Nah, jadi banyak eksternal dari internasional sampai lokal tadi, sampai tingkat desa misalnya, atau dari tingkat sekolah lain misalnya. Ada juga problem. Ada yang senantiasa yang menghancurkan nama-nama Dar es Salaam banyak. Ya. Sekolah tak jelas lah, sekolah abu-abu lah,
bukan ungu-ungu lagi, harusnya kan abu-ungu ya, ini abu-abu ya. Nah, jadi ada tantangan-tantangan yang kita harus hadapi dengan kesadaran yang meningkat. Oke, internal juga sama. Internal itu dari tingkat sekolah, ya, dari salah berarti mungkin tingkat unit ya, SMA, SMP, SD, TK, PAUD ya, itu punya problem sendiri-sendiri yang harus dihadapi dengan tingkat kesadaran yang meningkat. Dan sekarang lebih masuk lagi keluarga kita misalnya, dan lebih masuk lagi adalah diri kita internal. Apa problem kita? Dan kita harus hadapi dengan kesadaran kita lebih tinggi. Oke, nah jadi kesadaran inilah yang membuat manusia ya tetap bisa dinilai sebagai manusia. Dan kesadaran inilah juga seseorang itu dinilai wajib atau tidaknya ibadah. Ya, kalau kesadarannya sudah hilang, maka kan tidak wajib lagi gitu ya. Nah, tapi kalau dia sadar, berakal itu, dan ini mungkin akan ada nilainya. Nah, sedikit tentang definisi. Ini tidak bersulit-sulit. Saya ambil dari kamus saja, etimologi saja. Yang pertama, kalau lihat KBBI, apa itu sadar? Sadar itu insaf. Ya. Ini dari bahasa Arab ini pastinya. Ya, insaf gitu. Insaf. Nah, terus juga dia merasa, tahu, mengerti. Nah, itu KBBI. Tapi kalau kita lihat dari bahasa aslinya, consciousness itu dari Oxford dan Cambridge, cuman saya lebih rekomendasikan Oxford ya. Oxford saja kalau mau cari bahasa asing itu. Kalau Cambridge sudah mengalami distorsi. Saya melihat definisi cewek dan cowok menurut Oxford masih tepat, masih benar. Tapi kalau Cambridge, ketika kita tanya tentang male dan female, jawabannya sudah faktor budaya. Nah, kalau Oxford masih siapa itu wanita? Wanita ya yang bisa melahirkan. Nah, itu masih di Oxford kamusnya. Tapi kalau sudah masuk ke kamus Cambridge, nah itu udah masuk poin LGBT itu. Ya. Nah, jadi saya rekomendasikan kalau lihat bahasa aslinya itu di Oxford saja. Ya, nah jadi untuk consciousness ini kata Oxford, nah ini masih sama mereka, masih sejalan, makanya saya gunakan. Keadaan bisa menggunakan indera ya yang kita kenal mungkin panca ya, yang dari TK sampai mungkin sampai SMA sampai kuliah kita kenanya indera, padahal panca ya 5, padahal mungkin lebih dari itu indera kita banyak sekali. Nah, jadi bisa menggunakan indera dan pikiran untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya, untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya, what happening. Nah, jadi kalau merujuk dari perjalanan dari kamus ini, kalau ditanya Bapak Ibu dari rumah ke sini, coba ceritakan apa saja ya. Yang lengkap berarti kesadarannya full tuh. Tapi kalau apa ya tadi ya, saya ngelewatin apa? Saya lupa ya, ada tukang apa. Nah, itu berarti mungkin beberapa persen gitu ya. Absent minded ya. Jadi kehilangan sedikit kesadaran. Partikel kesadaran ya. Oke, nah baik. Jadi ini definisi tentang kesadaran menurut kamus dari bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, ya secara terminologi banyak sekali berarti istilah-istilahnya, yaitu kita mengetahui, ya, kita menginsafi suatu keadaan, ya, gimana kita harus meresponnya. Jadi sadar saja itu belum poin tuh, sadar saja. Ya, sadar saja belum poin, tapi itu sudah mending dibandingkan kesadaran. Ya, kalau tadi misalnya kita berkaca dari gambar ini, mungkin dia nggak sadar kalau itu dangkal gitu. Ayo bangun, mungkin itu ketenggelaman hanyalah pikiranmu sendiri. Ayo bangun. Nah, oh iya ya, baru dibangun. Ya kan kalau di setting komedi tolong ternyata dangkal. Ya. Nah, jadi bisa jadi kesadaran itu dampaknya hingga seperti ini, ya, tidak sadar dengan alam sekitarnya, gitu. Oke, what next? Apa setelah kita mengetahui, setelah kita sadar, apa selanjutnya? Ya, apa selanjutnya? What next? Ya, apakah kita reaktif? Ya,
apakah kita ya proaktif atau responsif, nah, gitu ya. Nah ini yang harus kita petakan. Jadi setelah kita tahu oh ini secara ini kita ketahui ada masalah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini penting sekali. Saya ingin memberikan peluang lagi untuk memberikan penafsiran. Apa ada bedanya atau sama nggak nih reaktif, proaktif, sama responsif? Ada yang ingin memberikan penafsiran? Tidak ada benar salah, lagi-lagi tidak ada benar salah. Silakan untuk memberikan penjelasan. Apa itu reaktif, proaktif, responsif? Kalau kita ditanyakan mana yang lebih bagus, proaktif, responsif, ada yang memilih reaktif, berarti nggak boleh ya kita ketika sadar melakukan reaksi, boleh nggak? Boleh ya. Nah semuanya bagus, ada semuanya bagus, ada yang bilang lebih bagus responsif, proaktif ya. Tapi tidak ada yang bilang lebih bagus reaktif. Nah, ini sebagai sebuah hasil riset nih ya. Ketika dikasih kuesioner, apa aja jawabannya ada banyak. Nah jadi reaksi itu secara hormonal sebagai manusia itu terjadi. Secara hormonal ada ya, kalau psikologi ada beberapa enam ya Ekman itu ya, emosi Ekman ya, secara hormonal terjadi selama 90 detik ya. Reaksi ketika kita sadar apa, misalnya apa takut, apa marah, apa cemas ya, apa sedih gitu ya. Nah tapi hanya sebatas tadi, sebatas hormonal ya, tetap ya. Nah nggak langsung melakukan tindakan yang dilakukan untuk orang lain ataupun untuk dirinya, nggak melakukan tindakan. Ya. Jadi reaksi itu memang wajar secara hormonal, gitu ya. Dan itu manusiawi. Ya tadi darah kita akan mengumpul ketika kita marah ke tangan dan kaki, itu pasti selama 90 detik. Kalau kita biarkan dia turun lagi. Nah dari kaki dan tangan ini dia harus memutuskan mau lari atau dia lawan ketika marah gitu, atau dia diam saja dulu gitu. Nah Rasulullah telah mengajarkan bagaimana kita marah kan. Yang bahaya ini ketika dia marah tadi ketemu pikiran buruk, kayak kasus pembakaran suami ya kan? Suaminya dibakar ya ketika judi online gitu ya. Datang nggak? Kalau nggak datang anak-anak dibakar. Dia datang suaminya, pas datang dipukul, disiram pertalite. Kok nggak pertamax ya, biar cepat gitu. Nah pertalite dia pilih, ya itu pemilihannya luar biasa ya. Bagus nggak premium ya, bakar. Nah itu yang bahaya begitu. Jadi ketika dia reaksinya muncul ketemu tadi feeling yang buruk. Feeling itu dari hasil pendidikan, dari hasil trauma, dari hasil apa yang belum selesai. Tangkap dibakar. Ada lagi di luar negeri, suaminya dilarutkan, bukan dibakar, larut suaminya. Ya, jadi bukan hanya ini saja, metafor saja, ya terlarut gitu, bukan. Tapi ada suami yang dilarutkan gara-gara istrinya sangat cemburu, jadi larutkan, pakai cairan kimia, nah, itu luar biasa. Ya, oke, nah jadi responsif itu biasanya ya terlahir dari sebuah ya tadi dari reaksi proaktif yang muncul dari hasil pembelajaran yang baik, biasanya responsif. Nah yang tadi reaktif berdasarkan emosi dia bergerak, nah itu tuh reaktif ya. Ya, bergerak ya, karena tadi perkumpulan darah tadi, maka enteng banget dia ketika marah.
atau dia lari, atau dia nendang ya. Karena tadi mengumpul ke sini sebagai tadi senjata manusia. Marah itu senjata manusia. Jadi dia lapar atau dia lari. Nah, jadi sama ketika kita marah, anak kita kok belum sholat juga. Ya, dia lagi asik gambar, ya. Ada di dekat kita terima. Sholat enggak? Anaknya ada di dekatnya. Ya, kira-kira apa yang dirasakan sang anak ketika orang tuanya, ayahnya, ibunya yang dia hormati, yang saya berteriak di depan dia, nyuruhnya sih baik, tapi ya dia tentukan gestur dan suara intonasinya itu membuat dia pusing gitu. Ini nggak mempedulikan kontennya kan suruh sholat nggak? Padahal dekat, ini reaktif. Dia kan sadar anaknya belum sholat ya anaknya. What's next? Marahin. Nah, gitu. Jadi kesadaran sendiri itu belum bisa menjawab solusi. Jadi muncul kesadaran dulu, ya, tingkatkan kesadaran. Lantas apa setelah sadar ini? Itu yang sangat bernilai. Oke, saya belum sholat. Apa yang saya lakukan? Bentar aja, masih ada waktu. Nah, oke, saya belum ini. Jadi what next itu yang sangat penting untuk kita sadar kembali, kesadaran di atas kesadaran atau disebut sebagai meta kesadaran. Ya baik, selanjutnya. Nah, ini ada buku ya yang berjudul The Basic Law, ya, The Basic Law of Human Stupidity, ya, karangan Carlo Cipolla, ya, orang Italia, lahir 1922, meninggalnya 2000. Ya. Dia membuat sebuah kuadran, ya kuadran, namanya kuadran stupidity, ya, gitu ya. Jadi the basic law, hukum-hukum dasar dari kebodohan manusia itu kurang lebih. Nah, kita lihat respon-respon, ya, yang harus kita pahami, ya. Jadi di situ kuadran atas benefit atau keuntung, yang orang yang menguntungkan orang lain, yang bawah merugikan orang lain, yang bawahnya suku Y, ya. Suku X-nya yang sebelah kanannya menguntungkan diri sendiri, yang ini merugikan diri sendiri. Oke. Nah, orang yang memiliki kesadaran dan intelijensi yang tinggi, respon yang baik adalah di kuadran pertama, intelligence, ya, yaitu dia mampu menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang banyak. Kuadran pertama. Ya, mudah-mudahan kita berada di kuadran itu. Para guru, ya, se-Indonesia berada di kuadran itu. Kuadran pertama, yaitu mampu menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain. Yang kedua, ya, ini 2 dan 3 dan 4 sebenarnya jelek semua, ya. Cuman saya mulai, terserah mau mulai dari mana. Yang jelas satu itu harus baik lah, itu si intelligence, ya. Nah, kita mulai si bandit nih. Si bandit ini menguntungkan diri sendiri, merugikan orang banyak. Itu si bandit. Menguntungkan diri sendiri dan juga merugikan orang banyak. Oke, ya. Nah, helpless adalah dia merugikan diri sendiri dan menguntungkan orang banyak. Ya, ini nggak ada daya, ya, dan ya aneh gitu, ya. Jadi dia merugikan diri sendiri tapi menguntungkan orang banyak. Kayak lilin lah, contohnya lilin, ya, membakar diri sendiri tapi habis gitu. Atau dapur, ya, dia membersihkan orang lain tapi dirinya sendiri penuh dengan kotoran misalnya. Helpless. Nah, yang sangat harus dihindari adalah stupid, ya. Stupid. Dia merugikan diri sendiri
dan merugikan orang banyak. Merugikan diri sendiri dan dampak yang merugikan orang banyak. Contoh ini, contohnya ya dia tinggal di kompleks. Tiba-tiba tetangganya ada yang berteriak tentang kebakaran di dapurnya. Kebakaran. Nah, stupid sini mendengar, dia ambil buru-buru kipas angin untuk memadamkan kebakaran di dapur tersebut. Dalam pikirannya, kesadarannya, waktu ulang tahun dia melilit-lilit, nah, kan? Dengan udara itu mati lilinnya. Dia ambil kipas angin, dia tiup pakai kipas angin. Apa yang terjadi? Api dikasih oksigen, dikasih udah nyebar itu. Bukan hanya dapur yang kebakaran, rumah orang itu merugikan orang lain. Kebakaran sekampung. Belanggernya terlambat datang karena gagangnya susah. Nah, dia merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Tuh. Jadi nggak bisa kita dikuatkan 2, 3, dan 4. Sebisa mungkin kesadaran kita harus mengantarkan kita, respons kita, kekuatan pertama, yaitu kita menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang banyak. Kita belajar sambil membelajarkan. Ya, kita mendapatkan rezeki, kita juga menyebarkan rezeki untuk diri dan berguna untuk orang banyak. Nah, jadi perlu kita pahami keluarga Cipolla ini yang membuat ini, ya, benar juga bahwa jangan jadi bandit, jangan jadi helpless, dan apalagi yang sampai stupid, ya, merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, kalau teman-teman ingin elaborasi dan eksplorasi itu silakan, bukunya bagus sekali. Dia seorang ekonom, ya, Carlo Cipolla. Baik Bapak Ibu, saya minta interpretasi lagi kepada Bapak Ibu terkait gambar yang ada di depan. Ini sering kita lihat ya di Facebook atau di YouTube atau di mana ya. Nah, tapi mungkinkah kita perbincangkan sekarang ini di antara mereka siapakah yang sadar sebenarnya? Silakan. Ya, silakan. Silakan, ada siapakah yang sadar di antara kedua orang ini? Ya, silakan, Ibu. Baik. Silakan. Kalau menurut saya, sebenarnya di sini bukan tentang kalau menurut saya ini bukan tentang siapa yang sadar ya, tapi sebenarnya masalah perspektif aja. Dia ngambilnya, dia melihatnya dari sudut mana, kemudian melihatnya seperti apa. Jadi kalau saya sih mungkin kalau melihat sebuah masalah tuh dilihatnya itu dari banyak perspektif, biar lebih oke dalam mengambil keputusan. Oke, ya bagus sekali ya. Jadi melihat masalah dari banyak perspektif. Ini bukan tentang masalah siapa yang sadar atau yang bukan sadar. Oke, ya. Ada lagi? Oke, ya silakan memberikan interpretasi atau penafsiran. Silakan. Ya, artinya dua orang ini sebenarnya sadar. Sadar ya? Sadar gak sih? Sadar ya, sadar full kesadarannya. Ini 6. Satu lagi, ini 9 gitu kan. Dua-duanya sadar. Ya. Nah, dua-duanya sadar. Lantas apa yang diinginkan dari gambar ini sebagaimana disebutkan tadi, Bos? Jadi untuk merespon tadi supaya tepat, supaya benar, supaya menjadi intelligence, agar berguna buat diri sendiri dan untuk orang lain, harus melihat bukan dari perspektif tunggal, harus ada perspektif yang macam-macam. Ya, minum 9 berantem ya. Makanya perlu ada kesadaran kolektif. Bangsa
dijajah. Padang berjuang sendiri, Jawa berjuang sendiri, Makassar berjuang sendiri, Banten berjuang sendiri. Nggak menang-menang. Karena tadi ada perspektif yang nggak bersatu. Muncullah kesadaran kolektif. Tumbuhlah kesadaran kolektif. Kita berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kita berbahasa satu, bangsa Indonesia. Dan seterusnya. Nah, kita juga menghadapi persoalan-persoalan yang internal dan eksternal juga butuh kesadaran kolektif. Tadi responnya benar, ini 6, tapi perspektif dia. Ini 9, ini perspektif dia. Sadar dua-duanya, tapi nggak produktif, berdebat sih. Karena masing-masing nggak mau coba pindah tempat. Nah, coba ketika mereka pindah tempat, oh iya ya. 6 kalau dari arah Anda, 9 dari arah saya. Iya ya, 9 dari arah Anda, 6 dari arah saya. Ada kesadaran kolektif. Itu yang penting sekali. Kecuali tadi ya, masalah-masalah yang internal yang harus dihadapi sendiri. Nah itu memang sebisa mungkin diatasi sendiri. Ya. Karena kadang-kadang orang-orang ya susah dicari ketika kita ada masalah. Ya. Harus diri kita sendiri. Ya. Nah, ciri-ciri orang dewasa semakin sulit mencari teman berdialog. Ya. Tanda-tanda kedewasaan itu susah kita mencari orang. Nah, itu. Ya, baik kita lanjutkan. Ini sadar ya, dua-duanya sadar. Cuma tadi bisa ditangkap ya perspektifnya. Bisa ya, jelas ya. Atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan ini. Ya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ini saya hanya ingin memberikan ini ya Pak ya, pengalaman ya Pak ya, dan mungkin juga pertanyaan. Gini Pak, itu kan ada dua sisi ya, perspektif balik lagi. Sama halnya kalau kita memberikan pertanyaan terbuka, benar gak dalam soal yang akhirnya anak itu pasti punya jawaban sendiri, poinnya sama, tapi guru menilai bukan begini jawabannya, gitu Pak. Artinya berarti hanya melihat satu kesadaran kalau seperti itu, dan yang dirugikan si anak Pak, ya enggak? Nah itu bagaimana cara menghadapi teman atau kita sendiri mungkin ya Pak ya, yang anak menjawab dengan perspektif dia sendiri, perspektif dia sendiri. Terima kasih Pak. Oke, baik, luar biasa. Beri aplaus kepada pertanyaan Bu Iva, ya luar biasa ya. Kita sebagai guru menghadapi ketika kita ngasih soal tertutup, pilihan ganda, soal terbuka, ya. Nah ini sebenarnya ada lagi satu kuadran, bukan kuadran Cipolla, cuma satu lagi nanti akan kita bahas. Ada namanya kuadran Kruger. Jadi dia tentang logika ya, arah-arah pikiran, ya, pikiran. Jadi ada yang sifatnya logika, ada yang sifatnya empirik atau scientific, ada yang sifatnya ini etik dan estetik ya, etik dan estetik lain. Ada 4, ada kuadrannya. Nah, jadi kalau soal-soal yang jawabannya harus berdasarkan logika, harus pasti. Artinya ini benar salah, ada kaitannya benar dan salah. Kalau misalnya matematik ya, dari jelas logika kan matematik, itu harus jawabannya satu perspektif, harus benar, logika. Ya. Nah, tapi kalau scientific itu masih ada kemungkinan, ya, masih ada kemungkinan berbeda. Empirik itu masih ada kemungkinan berbeda. Nah, jadi salah kalau misalnya soalnya estetik, soalnya etik, itu guru menggunakan pemikiran logika. Ini salah ini, yang benar begini. Karena dalam etik tidak ada salah benar, dalam estetik juga tidak ada salah benar, dalam empirik pun masih bisa dipertentangkan valid atau tidaknya.
atau salah atau benar. Masih bisa berdebat karena scientific atau empirik berubah-ubah tuh sesuai dengan fenomena-fenomena. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan tadi, kita lihat ketika seorang guru menghadirkan soal, itu soalnya berbentuk logika kan, atau berbentuk empirik kan, atau berbentuk etika, atau berbentuk estetik gitu. Itu dalam Buddha. Nah, kalau dalam kaitan agama tentunya tadi soal-soal akidah yang sifatnya qat'i ya, sifatnya tidak bisa ada relativitas. Misalnya Allah ada apa enggak? Nah, itu jawabannya harus ada. Selain itu salah. Nah, kalau di agama ya. Tapi kalau agama masuk ke diagram tadi, hancur-hancuran tuh ya. Jadi kalau agama jangan dimasukkan ke kuadran tadi, namanya Kruger ya. Jadi kuadran berpikir agama nggak bisa masuk situ, karena nanti hancur-hancuran. Agama ini etik atau estetik, atau logik atau apa? Nah, jadi kalau agama punya kuadran sendiri. Kalau ada yang misalnya sawabit nggak bisa berubah sampai kapanpun, ada yang sifatnya mutabayyir, ada yang bisa berubah-ubah. Nah, itu punya kuadran sendiri, nanti mungkin Pak akan membahasnya. Oke, jadi tadi kembali ke soal, kalau ibu bapak memberikan soal terbuka, kalau yang sifatnya empirik itu dibaca betul apakah memang masih masuk atau memang asal dan sebagainya. Nah, tapi kalau sifatnya logik ya harus benar salah itu, ya harus 1, 4 tambah 3, ya nggak bisa adu argumen gitu ya. Hasilnya tahida bu, karena ini memang nggak bisa ya. Bahkan ketiga ke planet manapun hasilnya 7 ya, atau akar 49. Oke, berikutnya ada lagi yang ingin kita elaborasi. Ada lagi yang kita ingin elaborasi, eksplorasi? Nah, jadi guru ini tadi penting sekali sadar akan kemajuan-kemajuan. Terjadi gap bahasa antara guru dan peserta didik itu banyak sekali saya temukan. Guru-guru yang hampir pensiun ketika mengajar, kalau dia nggak upgrading, ketika mengajar peserta didik SD, SMP, SMA, pasti akan ada kendala bahasa, kendala komunikasi. Orang tua yang memiliki masih anak kecil, sementara dia juga sudah tanpa mengikuti tadi kesadarannya nggak nambah, kesadaran berbahasa, kesadaran berkomunikasi, dia akan terjadi gap bahasa, jurang kebahasaan, dan hasilnya nggak main-main. Itu terjadi mental illness ya, gap bahasa. Makanya dari jauh hari menteri kita mulai dari Muhammad, mungkin dari siapa lagi, Muhajir sampai Nabi mengatakan tentang 4C itu penting berasa. Keterampilan abad 21 bagi seorang guru itu 4C itu harus terus berkembang. Apa ya sekarang komunikasi yang penting untuk menghadapi zilenial, menghadapi generasi sekarang? Apa ya teknologi yang bisa bagaimana cara menghadapi logik anak ini yang terbentuk bukan hanya dari rumah tetapi sekolah, lingkungan, dunia maya dan sebagainya. Nah, itu harus berkembang. Ya, mulai dari karakter, karakter anak-anak seperti ini gimana ya? Gitu. Ya. Terus juga komunikasi. Nah, komunikasi ini penting. Komunikasi itu ada presentasinya. Menurut siapa? Muhelbian, siapa? Itu ada 3 unsur komunikasi. 1 gestur, 2 komunikasi, 1 konten. Ketiga, yang paling besar di antara 3 ini adalah gestur. Gestur itu sampai 58%. 58% banyak sekali. Ya, jadi gestur. Terus yang kedua intonasi. Intonasi itu 33. Nah, selebihnya konten. Nah, tadi dilihat dengan contoh. Gesturnya, intonasinya marah, isinya baik, gak didengerin. Haji, beroja enggak? Udah maghrib. Tapi gesturnya sama intonasinya kenceng banget, berarti dia didengar.
yang dimasuk ke dalam memorinya, yang masuk ke dalam hatinya, saya sedang dihakimi, saya sedang dijudgment sama orang tua saya. Nah, jadi komunikasi, jadi 4 karakter. Yang kedua komunikasi. 3 critical thinking. Critical thinking itu berpikir kritisnya mereka seperti apa sih? Yang terakhir kolaborasi. Yang bagaimana berkolaborasi dengan anak yang seperti ini nih, dengan guru yang seperti ini, dengan anak yang seperti ini, dengan atasan yang seperti ini. Itu bagaimana kita berkolaborasi. Nah, itu 4C harus kita tingkatkan. Tanpa itu semua, ya kesadaran kita oh ya tidak ada masalah ya. What next? Ya udah gini aja, nggak apa-apa. Nanti terusin aja begini. Kan juga hilang sendiri. What next? What next? Nah, jangan sampai tadi analogi atau permisalan ya, permisalan kodok tadi masuk ke dalam benak kita. Jadi kodok tadi ketika dipanasin secara bertahap dia nggak lompat karena adaptasinya tinggi dan kering sendiri mati. Nah, tapi ketika dia lompat, nah, jadi jangan sampai tadi kering sendiri. Udahlah masalahnya begini, udah biarin kan juga hilang sendiri. Masalahnya kan hilang sendiri. Nah, ketika masalahnya yang menghancurkan, yang sifatnya kolektif, nah, itu harus muncul kesadaran dari kita semua. Sama kayak rakyat Indonesia sadar kalau untuk merdeka harus bersama. Yuk, Sumpah Pemuda kan konsekuensinya apa? Hartanya habis, nyawanya hilang, keluarganya juga bisa dibantai penjara. Dan konsekuensi kata-katanya itu kan mereka sudah paham. Kami berbangsa Indonesia, kami berbangsa Indonesia kan. Konsekuensi dari kata-kata itu ya mereka berjuang bersama. Entah itu nyawa saya yang hilang, entah nyawa dia yang hilang, entah harta saya yang habis, entah harta dia yang habis, bersama. Hasilnya apa? Merdeka dengan rahmat Allah. Mari semangat itu juga kita miliki. Oke, ada masalah nih yang sifatnya lokal, yang sifatnya internal, ya, mari kita hadapi. Oke, nah ini konteks pedagogi ini. Nah, sama pedagoginya sama ya, yang dengan yang kita ketahui, mengenali. Cuma mengenalinya harus ditambah tuh, mengenali peserta didiknya, khasnya pendidikan inklusif itu seperti apa? Terus merencanakannya. Nah itu juga berarti ini ada kaitannya dengan aksi dan administrasi mungkin. Nah nanti akan dibahas oleh Dr. Bal. Nah tapi yang terpenting adalah lingkungan belajarnya. Lingkungan belajar yang inklusif ini sangat penting. Ya. Sekolah-sekolah lain mungkin bisa menghadirkan 5 ini nih. Pedagogi ini ya sama aja sih sebenarnya, cuma nambahin asesmen, nambahin kompetensi, nambahin ini. Tapi mereka sering gagal membentuk lingkungan yang inklusif. Bully di mana-mana, secara verbal, secara fisik, ya. Nah ini lingkungan belajar ini yang sulit dibentuk sebenarnya dalam pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif tentunya melampaui sekolah ramah anak dan sebagainya tentunya. Tapi kalau di Indonesia pecah-pecah, ada sekolah ramah anak, ada sekolah inklusif, ada sekolah unggulan nanti ya. Menurut kabar tuh ada sekolah unggulan lagi nanti mirip-mirip RSP. Nah jadi konteks pendidikan inklusif nanti akan dibahas secara panjang lebar ya oleh Pak Ipan. Nah, pada akhirnya saya sangat berterima kasih ya, ada juga mendoakan agar apa yang kita pahami hari ini menjadi langkah nyata yang Allah ridhoi tentunya ya. Nah, ada sebuah penutup ya. Nanti sebelum ditutup teman-teman bisa interpretasi lagi, bisa tafsiran lagi. Nah, jadi gini. Ada kisah tentang Cangkul Pak Tani, ya Cangkul Pak Tani. Jadi ada seorang Pak Tani yang sedang mencangkul tanahnya untuk menggali
dan ingin menebar bibit. Lewatlah seorang guru ya di sebuah sekolah menyapa Pak Tani tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain Pak Tani? Kata Pak Guru. Pak Gurunya, Pak Taninya agak bingung kan? Ya ini pertanyaan yang benar atau pertanyaan apa ya? Dia tahu lagi nyangkul gitu. Kenapa lagi ngapain gitu ya? Lagi ngapain Pak Tani? Lagi nyangkul Pak. Karena tadi ya menunjukkan sebuah rasa hormat ya. Ya bukan lu nggak lihat gue lagi ngapain kayak gitu. Tapi ya lagi nyangkul Pak. Oke, baik. Nyangkul apa Pak? Pak Tani tersebut bertanya, nyangkul apa Pak? Nyangkul tanah. Itu jawabannya ya, tekstual banget gitu ya, sesuai dengan pertanyaan nyangkul tanah Pak. Oh, biar apa Pak? Ya ini untuk naruh bibit di dalam tanah. Oh gitu. Itu kenapa harus digali? Terus kenapa harus di dalam itu? Kenapa tadi sebar aja? Pak Taninya mulai terbaca tuh reaksinya ya. Ya kalau disebar mah nggak nunggu Pak Guru. Kalau disebar mah nggak nunggu Pak Guru. Oh gitu, emang iya. Emang nggak nunggu kan? Iya. Terus bibitnya seberapa yang harus ditaruh di dalam lubang itu? Pak Guru, kalau Pak Guru nanya terus, nanti pekerjaan saya nggak selesai, ya. Pak Guru nanyanya banyak banget, ya. Habis itu, oh iya. Tapi gini Pak Tani, padi itu atau sawah itu bukan hanya butuh tanah, air, ya, terus juga pupuk, tapi butuh Pak Tani. Assalamualaikum kata Pak Guru. Waalaikumsalam. Gurunya pergi. Nah, Pak Tani terus sambil menyangkul, meneruskan cangkulan, dia mulai berpikir dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Guru tadi. Ya, oh iya, kenapa harus dalam ini ya? Kenapa nggak disebar? Hasilnya kayak gimana ya? Kalau lebih dalam lagi gimana ya? Terus kalau satu lubang ini isinya 2 bibit, hasilnya apa ya? Ini gimana? Akhirnya Pak Guru tadi, Pak Tani tadi penasaran dengan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan Pak Guru tadi. Dia langsung melakukan eksperimen. Dia tanam tuh. Dia ada yang disebar di sekitarnya, ada yang digali sedikit, dia taruh. Ada yang lebih dalam, dia taruh. Nah, terus akhirnya juga ada yang ditaruh 1, ada yang ditaruh 2 bibitnya. Terus dia siramin. Nah, dia catat hasilnya. Ternyata hasil yang lebih baik dia ketahui bahwa dengan kedalaman segini, dengan 1 bibit, dengan ukuran ini, dicatat. Nah, sehingga dalam waktu 6 bulan hasil panennya Pak Tani ini lebih baik daripada hasil panen Pak Tani yang lain. Akhirnya hasil panennya ini dibawa ke Pak Guru, ke rumah Pak Guru. Assalamualaikum. Habis maghrib dia datang ke rumah Pak Guru. Assalamualaikum. Salam. Pak Tani, kenapa nih? Kata Guru. Pak Gurunya tersenyum secara edukatif. Ya. Gimana? Tersenyum secara edukatif gimana? Ya. Nah, Pak Gurunya tersenyum. Ada apa nih Pak Tani? Kita dulu. Ini bawa hasil bumi. Ini apa ini? Kenapa ini? Habis berkah ya? Apa ya? Panen dan rezeki ya? Kata Pak Tani. Iya Pak Guru, terima kasih banyak. Udah ngajarin sesuatu yang sangat berharga buat kehidupan saya. Loh, ngajarin apa? Saya bukan petani, saya malah nggak tahu ilmu tani. Saya nggak tahu. Udahlah, jangan banyak cincong. Ini terima. Assalamualaikum. Akhirnya Pak berterima kasih yang luar biasa, dan Pak Guru pun melepas keperluan Pak Tani dengan tadi tersenyum secara edukatif. Ya, gitu. Nah, dari kisah ini apa yang kita bisa petik? Silakan. Banyak sekali bertabur ya. Dari peristiwa ini, kenapa? Oke, yang penting Bapak Ibu bisa memahami kisah ini bahwa tadi pendidikan itu
Ya bisa di mana saja. Yang terpenting dari peserta didik itu dimunculkan curiosity, rasa penasaran terhadap sesuatu. Ketika seorang manusia muncul rasa penasarannya, rasa ingin tahunya, maka dia akan mencari, bertahan, berjuang untuk mendapatkan jawaban. Nah, sang guru tadi berhasil dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu tadi. Bukan hanya mengganggu kerjaan Pak Tani, tapi dia mengganggu pikiran Pak Tani. Dan siapakah guru ini? Siapakah guru yang bertanya ini? Dia adalah Socrates, ahli filsuf Yunani yang bukunya sangat luar biasa. Pertanyaan gitu doang, ngapain? Nah, inilah pendekatan yang sekarang juga lagi dikembangkan. Pendekatan bertanya secara efektif. Manusia pada dasarnya sangat senang diperhatikan, sangat senang ditanya. Ya. Nah, jadi ini penting untuk kita pelajari bahwa pendidikan itu harus memunculkan rasa penasaran. Ya, dan itu tidak muncul kalau kita juga tidak penasaran. Mari kita sama-sama penasaran. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.